Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang obat-obatan alami dan obat-obatan tradisional. Sebelum saya menjelaskan tentang obat-obatan alami dan obat-obatan tradisional, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faridatul Hamdia, NPM 216910081. Saya semester 2 di Universitas Islam Riau, jurusan PGSD. Baiklah, dosen pengampu saya Bapak Richa Sejahtera, SPD MPD. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan memasuki tentang obat-obatan alami. Obat-obatan alami adalah tanaman obat yang mempunyai jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanaman tersebut bermanfaat sebagai obat-obatan. Obat-obatan alami bisa digunakan sebagai ramuan atau sebagai jalan pengobatan alternatif. Bagian dari pengobatan alami itu dapat berupa daun, batang, buah, dan akar. Jenis pengobatan alami ini masih banyak digunakan oleh orang pada saat zaman sekarang ini. Karena obat tradisional mempunyai cukup manfaat dan cukup manjur dalam mengobati penyakit. Ada sebagian masyarakat yang mulai beralih pada pengobatan alternatif ini untuk mengatasi masalah kesehatan pada tubuhnya. Pengobatan alternatif ini dapat meminimalisir efek samping dari obat-obatan medis. Apalagi pada saat zaman sekarang ini, ada keluarga itu yang menanam obat-obatan alami di depan rumah mereka karena tujuannya jika ada anak mereka yang jatuh atau sakit perut bisa digunakan sebagai penolong pertama pada kecelakaan tersebut. Pada mata kuliah kepramukaan itu sendiri, obat-obatan tradisional gunanya untuk jika ada nih anggota pramuka yang jatuh di alam bebas atau kecelakaan, bisa diobati dengan obat-obatan tradisional tersebut. Obat-obatan tradisional ini dapat tumbuh di alam-alam bebas. Namun, agar anggota pramuka itu mengetahui apakah obat-obatan tersebut baik digunakan sebagai pengobatan atau tidak, mereka sebelum terjun ke alam dibekali ilmu untuk mengetahui apakah obat tersebut aman atau tidak. Tujuan mereka mempelajari jenis obat-obatan tersebut agar mereka tahu apakah obat ini bisa digunakan untuk pengobatan atau tidak, apakah obat ini bahaya atau tidak. Nanti kalau dia tidak mempelajari itu, dia bakal salah kegunaannya, dan kalau salah akan dapat efeknya. Obat-obatan tradisional ini banyak kita jumpai di sekitar rumah, dan tanpa kita sadari ternyata di depan rumah kita banyak ya obat-obatan yang berguna untuk menolong kita pada saat terjadinya sakit atau kecelakaan kecil. Dan obat-obatan tradisional ini mempunyai fungsi dan jenis ragam tanaman yang berbeda-beda. Obat-obatan pertama yaitu jahe. Tanpa kita sadari, jahe sering kali kita jumpai di dapur. Yang kita ketahui itu jahe itu sebagai alat bantu untuk masak atau bumbu untuk masakan. Tanpa kita sadari, jahe mempunyai manfaat yang pertama sebagai obat untuk sakit perut, mual-mual, dan obat sebagai gangguan pencernaan. Yang kedua ada kunyit. Tanpa kita sadari, kunyit juga sering kita jumpai di dapur, dan kunyit juga mempunyai fungsi sebagai obat-obatan. Yang pertama untuk menurunkan kolesterol, yang kedua
untuk menjaga sistem pencernaan, dan yang ketiga sebagai obat untuk kesuburan pria. Dan ketiga itu ada lengkuas. Lengkuas juga sebagai bumbu masakan di dapur, dan lengkuas juga mempunyai fungsi sebagai obat. Yang pertama, fungsinya untuk melawan infeksi pada sakit. Yang kedua, sebagai obat anti kanker. Nah, yang keempat itu ada lidah buaya. Lidah buaya sering kali kita jumpai di depan rumah. Dan lidah buaya selain sebagai obat juga sebagai bahan untuk alat kecantikan. Yang pertama, lidah buaya itu berfungsi untuk mengobati luka kecil seperti yang tergores di kaki, dan lidah buaya juga mempunyai fungsi sebagai alat kecantikan seperti untuk memperlebat rambut dan memperpanjang rambut. Dan yang terakhir yaitu kumis kucing. Kumis kucing juga mempunyai manfaat. Yang pertama sebagai obat untuk radang kantong kemih, yang kedua sebagai obat penyakit ginjal, dan yang terakhir sebagai obat penyakit asam urat. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.